Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandiri Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatul muqarrabin. Khususun musannif hadal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususun man asasani hadal kitab Syekh Fadil Al-Jailani wa khususun Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani surat Al-A'raf ayat 191 sampai 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ata'autumuhum am antum somidun. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydin yamdishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adanu yasma'una biha qulit usyuraka'akum summa kituni fala tungdirun. Ya, ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu membahas proses kejadian manusia sampai akhirnya proses dalam janin. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika proses janin dalam kandungan itu bagi kedua orang tua ada rasa sedih dan rasa khawatir gitu. Apakah anak saya sehat atau tidak, itu pasti sikap ini akan muncul ya bagi kedua orang tua. Maka dalam ayat sebelumnya orang tua ini senantiasa berdoa memohon kepada Allah supaya anak yang sedang dalam kandungan ini bisa lahir dalam keadaan selamat dan menjadi anak yang soleh. Jadi semua orang tua ketika bayi atau janin dalam kandungan itu pasti mendoakan anaknya untuk menjadi anak yang soleh, anak yang sukses. Tapi kenyataannya dalam kehidupan nyata ada fakta yang berbeda. Ada anak yang benar-benar soleh, ada anak yang benar-benar toleh gitu. Falamma atahuma sholihah, ini ketika Allah sudah memberikan kedua orang tua yaitu anak soleh. Dan juga ada watolihan ba'da toleh, ada anak yang toleh itu anak yang agak nakal itu juga ada. Lah, kedua anak yang memiliki sifat soleh dan toleh
ini menjadi ujian bagi kedua orang tua. Ya. Maka jangan sampai pesan ayat ini, jangan sampai anak ini menjadi syuraka. Syuraka itu yaitu penyebab anak ini menjelma menjadi Tuhan. Maksud menjelma menjadi Tuhan itu anak ini menguasai orang tuanya ya, karena saking nakalnya. Akhirnya ketakutan orang tua atau kasih sayang orang tua kepada anak terkadang berlebihan. Minta apanya diikutin. Padahal mintanya ini ya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan maslahah. Maka ini anak bisa menjelma menjadi Tuhan. Lah, anak yang seperti ini yang sudah diingatkan oleh ayat ini, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Jadi mafhum mukhalafah dari ayat ini, jangan sampai anak kita ini menjadi Tuhan. Karena kecintaan yang berlebihan terhadap anak itu bisa menjadi Tuhan, mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita terlalu tunduk manut sama anak, ini juga bisa menyebabkan anak ya bisa menjadi tersesat. Gitu. Karena itu prinsip bagi kedua orang tua dalam membina anak-anak ya harus memiliki sikap yang tegas. Ya, hati orang tua ya harus senantiasa lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah, sedangkan anak ini sebagai amanah Allah. Karena anak ini amanah Allah, maka menjadi tanggung jawab untuk ya disekolahkan, dipondokkan. Supaya apa? Supaya anak ini menjadi anak yang soleh. Nah, berbeda kalau anak yang toleh, disuruh mondok tidak mau, disuruh sekolah tidak mau. Akhirnya salah gaul, salah kumpul, ya, menjadi pakai narkoba, salah gaul lagi, menjadi melakukan tindakan kriminal, salah gaul lagi, bisa menjadi teroris gitu. Ini mendidik anak di zaman modern ini sangat berat tantangannya ya. Jadi jangan sampai anak ini salah gaul. Kalau anak salah gaul kita tidak bisa ngontrol, maka ya seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, orang tua tidak tahu ternyata anaknya menjadi pemakai narkoba, pengedar narkoba, pelaku kriminal. Nah, ini. Itu maka ayat ini memberikan penjelasan jangan sampai kita sudah susah payah memohon kepada Allah, kemudian kita diberikan amanah anak ini tidak kita rawat dengan baik sehingga menjadi beban, menjadi fitnah kita di hadapan Allah nanti ya. Fata'ala Allah amma yusyrikun, ya Allah maha suci dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Jadi maksudnya hati kita ya, kecintaan terhadap Allah ya tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu apapun, termasuk ya anak, istri ya, itu tidak boleh dikalahkan. Sebab kalau dikalahkan resikonya ya kita akan menuhankan selain Allah. Itu. Ini pesan dari ayat ini. Ayat berikutnya, ayusyrikuna ma la yahluku. Ayusyrikuna, apakah mereka menyekutukan ya sesuatu la yahluku syai'an, sesuatu yang Allah tidak menciptakan, sesuatu wahum yuhlakun dan mereka ciptakan. Ini maksudnya begini, ada orang yang menciptakan sesuatu ya, sesuatu barang, kemudian barang ini dijadikan sebagai Tuhan. Nah ini yang disindir oleh ayat ini. Termasuk anak itu diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang hina. Di sini disebut hakiron qalilan, ya, dari sesuatu yang hina. Jangan sampai ini Allah yang menciptakan, kemudian kita melupakan Allah, anak ini berubah menjadi
ya berhala bagi kita. Artinya kecintaan kita terhadap anak mengalahkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud ayusyrikuna, apakah mereka melakukan kesyirikan. Kalau hatinya bersih, yang ada hanya kecintaan kepada Allah, ya, sedangkan anak posisinya sebagai amanah, ya, jadi anak sebagai amanah, maka anak ini akan dididik, dibina dengan baik sebagai amanah dari Allah. Kita suruh sekolah, kita suruh mondok, suruh ngaji, kita suruh deket kiai supaya dapat bimbingan akhlak yang baik. Nah, ini salah satu bagaimana anak kita yang menjadi amanah Allah itu bisa menjadi anak soleh, ya itu. Nah, di dunia modern ini banyak sekali orang-orang yang menuhankan sesuatu yang diciptakan oleh makhluk, bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh syirik dalam perspektif ya dunia modern, ya. Itu banyak sekali kalau orang yang akidahnya tidak kuat, prinsipnya tidak kuat, itu akan mudah terseret kepada menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah. Nah, contoh, ya, orang punya masalah. Kalau dia memiliki keimanan yang kuat, seberat apapun masalah, dia akan tetap bersimpuh memohon pertolongan kepada Allah. Sehingga tidak tergeser sedikit pun untuk mencari solusi kepada selain Allah. Tapi bagi orang yang sedang digelapkan hatinya oleh Allah, ya, ketika dalam kondisi sulit, dia bisa bergeser keimanan, keyakinannya. Akhirnya mencari pertolongan selain Allah, padahal pertolongan ini yang diharapkan ini hanya fata morgana, ya, fata morgana, tapi akidahnya sudah rusak. Nah, contoh, punya masalah larinya ke dukun. Dukun bisa apa? Wong dukun mikirin dirinya aja pusing, bagaimana dia mau nolong orang gitu. Nah, ini sudah dia melakukan sebuah tindakan sesuatu yang bisa merusak akidahnya. Nah, wahum dan bermula mereka yuhlakuna. Nah, di sini hum oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, di tafsir ayil asnam, yaitu berhala-berhala. Wasyuraka fi anfusihim, dan hal-hal yang memiliki kesamaan di dalam dirinya. Ini disebut berhala modern. Ya, di zaman sekarang dengan zaman jahiliyah itu sungguh sangat beda. Zaman jahiliyah Nabi menghadapi tantangan banyak sekali masyarakat Arab yang menyembah berhala. Nah, setelah Islam berkembang selama 14 abad, ini kita cari orang yang nyembah berhala susah. Karena semua sudah masuk Islam, dan dimanapun kita berada itu selalu kita lihat, ya, masjid musola. Kita bisa melihat ketika waktunya sholat, ya, itu masjid dan musola saling bersaut-sautan azan. Ini artinya bahwa sudah sulit mencari orang yang menyembah berhala. Tapi berhala yang maknawi, ya, itu kan namanya berhala hissi, ya. Berhala hissi itu berhala fisik. Orang kafir jahiliyah menyembah berhala Lata Uzamana di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah, itu disebut berhala fisik atau hissi. Nah, di zaman sekarang berhalanya sudah maknawi, ya. Kalau kita mencari orang yang menyembah berhala seperti zaman jahiliyah sulit, karena semua, ya, beragama, ya. Ada yang tidak, misalkan seperti ateis, ya, tapi mayoritas beragama. Khususnya umat Islam, tentu Islam sudah berkembang pesat, ya, semua orang, ya, beragama. Nah,
Akan tetapi di dalam beragama ini kadang kita masih menuhankan sesuatu selain Allah. Nah, ini yang disebut berhala maknawi. Contohnya apa berhala maknawi? Sesuatu selain Allah yang mendominasi akal pikiran kita dan masuk ke dalam hati sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi berhala. Kecintaan terhadap materi yang kita miliki bisa menjadi berhala. Kecintaan terhadap mobil, motor, HP yang berlebihan bisa menjadi berhala. Ini yang disebut berhala maknawi. Ini yang sesuai dengan maksud Syekh Abdul Qadir Jailani adalah syuraka fi anfusihim. Ya, yaitu ada kesamaan substansi ya di dalam diri kita, bahwa kita menyembah berhala secara fisik tidak, tapi kita menuhankan selain Allah iya. Kita memiliki kecintaan terhadap kedudukan berlebihan iya. Kita memiliki ketakutan ya yang berlebihan ketika tidak punya duit iya. Nah, ini kecintaan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah ini digerus oleh kecintaan material tadi. Ya, karena itu ayat ini ya sebagai kritik wahum. Ini Syekh Abdul Qadir menyebut hum itu siapa? Yaitu para penyembah berhala. Nah, kalau zaman Nabi ya konteksnya adalah zaman kafir jahiliyah. Zaman sekarang siapa? Yaitu orang yang memiliki kecintaan terhadap selain Allah ya, yang melebihi kecintaannya daripada Allah. Selain Allah banyak. Nah, itulah orang yang memberhalakan sesuatu di dunia modern. Nah, berhala ini yang dimaksud dengan berhala maknawi. Gitu. Maka anak tadi dijelaskan, anak juga bisa menjadi berhala kalau kecintaan kita terhadap anak mengalahkan berlebihan ya daripada kecintaan kita kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sudah terbukti ya ketika Nabi Ibrahim memiliki kecintaan terhadap Ismail. Ya. Kemudian diuji oleh Allah. Ya, Allah istilahnya bahasa itunya cemburu. Ya, tanda kutip ini ya. Tanda kutip cemburu akhirnya diuji ya dengan peristiwa kurban itu. Itu karena Ibrahim ada kecintaan terhadap sesuatu selain Allah. Itu. Tapi Ibrahim memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Allah, maka tidak ada masalah sekalipun Ismail sendiri yang diisyaratkan dalam mimpinya harus dikurbankan. Itu. Ismail juga sama karena kecintaan kepada Allah ya dan meyakini bapaknya itu adalah seorang nabi dan rasul, apapun ya keputusannya yang diperoleh melalui mimpi bapaknya, ya Ismail siap menerimanya. Nah, inilah contoh sikap bapak dan anak yang memiliki sama-sama kesalehan rohani, kesalehan spiritual. Jadi kecintaan Allah mengalahkan segala-galanya. Nah, ini menjadi tantangan kita di dunia modern. Ya, jangan sampai kita menuhankan Tuhan-Tuhan yang baru, yaitu material. Ya, ini sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi ayat ini tetap relevan ya sepanjang masa, hanya saja pemaknaan asnam berhala antara konteks zaman kafir jahiliyah dengan zaman sekarang sudah berbeda. Kalau zaman kafir jahiliyah, asnamnya, berhalanya adalah fisik. Ini yang disebut asnam secara fisik, hissi. Tapi di era modern ini orang sudah beragama, bahkan banyak yang muslim, banyak yang hijrah. Tapi PR-nya ya, mereka masih menuhankan ya sesuatu selain Allah, yaitu keakuan. Ya, merasa
ahli ibadah sehingga menimbulkan kesombongan. Ini juga bisa menjadi Tuhan, merasa hebat, merasa berilmu, merasa kaya. Ini Tuhan-Tuhan inilah yang dikritik oleh Al-Quran. Ini termasuk Tuhan secara asnam, secara maknawi. Itu. Ya, wala yastati'una lahum, dan mereka sesungguhnya tidak mampu, ya, lahum kepada mereka nasron, memberikan pertolongan. Ya, ini terkait dengan ini orang yang menuhankan manusia yang dianggap memiliki kekuatan. Contoh dukun. Dukun dianggap memiliki kehebatan. Ini wala yastati'una lahum nasron. Dia itu nggak mampu memberikan pertolongan kepada orang, pertolongan kepada dirinya sendiri nggak mampu. Nah, ini kalau orang yang akidahnya sedang digelap-gelitakan oleh Allah, maka dia memiliki harapan yang besar terhadap seorang dukun. Padahal dukun sendiri ya pusing sendiri dengan kehidupannya sendiri gitu. Wala anfusahum yang surun, dan juga dia tidak bisa menolong dirinya sendiri gitu. Di ayat ini cukup bagus banget mengkritik ya orang yang menuhankan selain Allah ya. Ini dalam konteks ini ya contoh yang nyata orang yang menuhankan seorang dukun gitu ya. Dukun dianggap sakti, dukun dianggap bisa merubah keadaan, dukun dianggap bisa memiliki kemampuan bin salabin. Nah, ini dijelaskan. Mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang lain. Jangankan orang lain, wala anfusahum yunsorun, dan dia pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kalau si dukun ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang miskin, ya dia akan tetap miskin. Dia keluar dari kemiskinan sulit. Gitu. Bagaimana mungkin dia bisa menolong orang lain, menolong dirinya aja tidak mampu. Ini ketika bagaimana di akhirat? Apakah dia bisa menolong dirinya di hadapan ya di pengadilan di akhirat nanti? Ya, tentu semua tidak bisa ya, hanya berharap kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu jangan sampai akidah kita rusak ya. Gara-gara menghadapi kondisi yang sulit kemudian kita melupakan Allah, bahwa tidak ada tempat untuk mencari solusi yang terbaik kecuali Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan kekuatan apapun. Bagaimana kalau saya sudah doa tengah malam, sudah sholat, sudah tahajud, sudah zikir ya rozak, tapi kok belum ada solusi? Ya, kalau Allah belum menghendaki, ya tentu belum. Sikap kita bagaimana? Ya harus sabar. Kok sabar? Kondisi sudah. Nah kalau nggak sabar mau ngapain? Wong buktinya Allah belum menghendaki satu perubahan. Tapi kalau kita bisa sabar menerima ketetapan Allah secara berlahan, ya kita punya keyakinan yang tumbuh di dalam hati kita, kemudian kita sambil berjalan ikhtiar, insya Allah ya Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan yang tidak terduga. Itu jangan sampai hati kita, keyakinan kita bergeser kemudian mencari pertolongan selain Allah. Oh iya di sana ada dukun sakti. Oh iya di sana. Nah, kalau sampai kita terpesona, kita akan menjadi orang yang tersesat dan menyesal di akhirat kelak ya. Ya. Wa in tad'uhum ilal huda. Jadi jika kamu mengajak mereka, jadi mereka yang sudah terjebak pada kesirikan, ya, syirik baik maknawi maupun hissi ya. Jika mereka diajak untuk kepada petunjuk ya, jadi mereka disuruh meninggalkan kesirikan. Nah, ini kalau saya nggak begini nggak bisa gitu. Padahal itu perbuatan syirik.
diajak mengikuti aturan Islam tidak mau. Ya, kamu kenapa? Ada masalah? Gitu. Ya sudah, minta kepada Allah, ya, baca istighfar. Barangkali kita banyak dosa sehingga ya kita perlu mendekatkan diri kepada Allah. Ditambah setelah istighfar baca sholawat, gitu ya. Mudah-mudahan dengan fadilah sholawat ini Allah membukakan pintu-pintu kemudahan. Gitu ya. Ini ilal huda, diajak kepada jalan kebaikan. Diajak sholat taubat, diajak istighfar, diajak membaca sholawat, ya, diajak zikir untuk mengingat Allah. Kemudian diajak untuk berdoa memohon kepada Allah. Nah, terkadang manusia, aku sudah doa, sudah, tapi belum ada solusi, gitu. Ya, Allah kan maha bijak. Pengabulan Allah itu ya Allah sendiri yang tahu. Dan pengabulan Allah itu sesuai dengan kehendaknya dan itu terbaik menurut Allah untuk hambanya. Jadi kondisi yang sulit bisa jadi ini menjadi obat bagi seseorang daripada dikasih kondisi kemudahan kemudian akhirnya menjadi orang sesat. Nah, ini kan kita nggak tahu. Jadi kita mengambil hikmahnya, kenapa kok saya diuji kesulitan begini. Ya bisa jadi ini kita disuruh introspeksi kepada Allah. Bisa jadi dengan introspeksi ini muncul kesadaran karena kita banyak sekali melakukan dosa-dosa, muncul kesadaran akhirnya bertaubat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah ada hikmah ternyata. Ternyata dengan kondisi yang sulit akhirnya saya mendapatkan hidayah, saya mendapatkan pencerahan, saya akhirnya memiliki kesadaran untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ilal huda di sini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan yaitu ajaran yang basicnya didasari dengan ketauhidan, ya, tidak boleh melenceng dari tauhid. Ya, melenceng dari tauhid itu menuhankan selain Allah atau memiliki kecintaan yang berlebihan di dalam hati, ya, mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Nah, ini makna dari ilal huda, ya, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tauhidnya ini harus dibersihkan dari sesuatu selain Allah dan diperkuat, ya, dengan keimanan. Layat tabi'u hukum, jangan kamu mengikuti mereka. Simpel. Kalau kita berteman dengan orang yang biasa melakukan kesirikan, itu pasti kita akan keseret menjadi syirik. Karena ada asar, pengaruh yang pelan-pelan mempengaruhi akal pikiran kita. Kita berteman dengan orang yang menyombongkan harta benda, orang yang orientasi hidupnya duniawi, cepat atau lambat pikiran kita juga akan dipengaruhi oleh pergaulan ini. Maka jangan sampai layat tabi hukum, kamu jangan mengikuti mereka. Sebab mereka memiliki dasar prinsip yang tidak benar, yaitu tadi orientasinya orientasi duniawi, ya. Orientasinya dia melupakan Allah, meninggalkan Allah untuk mengejar duniawi. Ini yang tidak perlu diikuti. Kita balik, orientasi kita adalah untuk di jalan Allah, ya pasti dunia itu akan mengikuti. Nah, ini yang paling mendasar di sini. Ya, jangan sampai kita layat tabi hukum, jangan mengikuti orang yang orientasi hidupnya itu duniawi, ya, sehingga kita kalau ngikutin kelompok ini pasti akan keseret. Nah, akhirnya pengaruh pikiran kita juga orientasinya menjadi duniawi, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Itu. Ini layat tabi hukum. Sawaun alaikum, sama juga alaikum bagimu. Ya begitu juga dirimu ayuhal mukminun ini.
Wahai orang-orang mukmin, kamu juga sama. Al-muridun, ya, orang-orang yang berkehendak ingin menuju kepada Allah, ya. Ada autumuhum, apakah kamu mengajak mereka? Aida'watukum iyahum ilal Islam, yaitu ajakanmu kepada mereka terhadap ajaran Islam, yaitu ajaran yang berbasis kepada tauhid, ya, keyakinan totalitas kita kepada Allah, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Am antum shamitun, atau dirimu membiarkan, mendiamkan perilaku orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu, ya. Jadi pesan ayat ini jangan sampai kita mengikuti mereka. Sebab orang-orang yang seperti ini, apakah dia diajak atau tidak, tetap sulit untuk bisa mendapatkan petunjuk. Ya, hanya Allah yang punya kuasa untuk memberikan petunjuk. Terkadang kita sudah ngajak kepada kebaikan, tapi dibalas dengan caci makian. Kita sudah mengalah untuk menyadarkan, tapi kita dibalas dengan omelan. Ngapain kamu ngurusin dirimu sendiri? Ya, itu. Jadi diajak kebaikan, disadarkan, tapi dia nyerang balik. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, diajak atau tidak, itu sami mawon, ya, sami mawon, itu ya. Itu sawaun alaikum ada autumuhum am antum shamitun, ya. Jadi shamitun ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ditafsirkan aisakitun anid dakwah, diam, tidak mengajak. Bal anil iltifat ilahi mutlaqan li syiddati qasawatihim wa ghildati gosawatihim. Bahkan berpaling dari mereka. Ya. Jadi ada kalanya itu ya, orang ini kalau dia masih mendapatkan petunjuk, diingatkan, ayo kembali di jalan Allah, itu cepat tergerak. Tapi kalau orang yang sedang tertutupi hatinya, ayo kembali ke jalan Allah, ngapain ngajar-ngajarin, ngapain ngajak-ngajak gitu. Ada perlawanan, ada protek, ya. Nah, orang yang seperti ini itu sangat sulit ya untuk diajak kembali di jalan Allah. Kenapa demikian? Li syiddati qasawatihim, karena banget keras hatinya. Wagil dote giwa, karena banget tebalnya gisawah, tutup tirai yang menutupi hatinya. Sehingga disadarkan untuk kembali di jalan Allah, disadarkan untuk berpikir orientasi akhirat, disadarkan untuk berpikir masa depan yang hakiki, itu ditolak. Wah, ngapain sih kamu sok idealis gitu, ngapain sih kamu sok akhirat gitu. Padahal ini ajakan yang benar, ya, itu. Selanjutnya summa qala subhanahu wa ta'ala innal ladzina tad'una min dunillah, ini sesungguhnya orang-orang yang tad'una, mereka mengajak, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan wa ta'buduna ayyuhad dhalun, dan mereka menyembah, wahai ayyuhad dhalun, orang-orang yang sesat akidahnya. Al musyrikuna, ya, dhalun masih ditambahi al musyrikun, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak min dunillah, ya, untuk berpaling dari selain Allah. Itu. Ibadun amsalukum, yaitu hamba sebagaimana kamu sekalian. Aihum makhlukuna amsalukum, yaitu mereka itu makhluk seperti kamu sekalian. Bal aswa'u halan, bahkan ini keadaan yang paling buruk minkum likaunuhim jamadat, bahkan ya, ini dianggap oleh Syekh Abdul Qadir aswa'u halan, seburuk-buruknya sikap seseorang kalau dia sudah berani menuhankan selain Allah.
apalagi dia menuhankan jamadat. Jamadat itu barang-barang fisik. Seperti ya kalau zaman Nabi itu ya berhala kan jelas. Kalau zaman sekarang berhalanya tidak bentuk fisik, tapi bentuk material. Material fisik, rumah, tanah, mobil, fasilitas Palestina. Ini ya dituhankan oleh mereka. La syura liha, dia tidak merasakan itu kalau dia sesungguhnya sedang menuhankan sesuatu selain Allah. Fad'uhum, maka ajaklah mereka, diingatkan bahwa kalau orang-orang yang menyekutukan Allah atau mencintai harta dunia yang berlebihan mengalahkan kecintaan kepada Allah, itu sudah ada contohnya di Al-Quran, ya. Orang yang berlebihan terhadap kekuasaan seperti Fir'aun, ya, sudah ada, akhirnya hancur. Orang yang mencintai harta berlebihan juga sudah ada di Al-Quran, yaitu Qarun, semua hancur, ya. Sekejap Allah memberikan azab, sekaligus sirna dan hilang semuanya. Lah, kalau orang sudah diingatkan dengan cara sampai seperti itu kok masih susah, ya, falyastajibu lakum, ya, falyastajibu, maka hendaklah, ya, istajibu, yastajibu, itu, maka hendaklah kamu, ya, meminta untuk mengabulkan lakum kepada mereka, in kuntum, jika kamu ada, shodiqin, termasuk orang-orang yang benar. Ya, di sini dijelaskan fi annahum haliyah. Fa kaifa ta'taqiduna ayyuhal humqa ilahiyah wa ulal jamadat allati tanhitunaha bi aidikum minal hajar wal asal. Jadi penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa bagaimana dia, orang-orang yang bodoh, meyakini, mengiktikotkan barang-barang material, ya, kalau konteks sekarang ini bukan berhala tapi mobil mewah, semua yang barang-barang yang akhirnya ini dicintai secara berlebihan dan akhirnya mengalahkan kecintaan kepada Allah. Nah, ini disebut ayyuhal hamqa, hei orang-orang yang bodoh. Kenapa barang-barang material kok kamu cintai mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal wal ilah munazzahun anha, Allah itu maha suci, ya, Allah itu segala-galanya. Ya, sesuatu yang kamu cintai itu, ya, sifatnya sesuatu yang kecil dan hina. Sesuatu yang kecil dan hina, tapi kenapa kamu dijadikan Tuhan? Ini kan meninggalkan sesuatu yang istimewa, yaitu kecintaan kepada Allah, tapi terjebak dengan kecintaan material. Nah, orang-orang yang seperti inilah, ya, yang dikritik oleh Al-Quran, ya, supaya mereka diajak untuk kembali jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat berikutnya, Allahum arjulun yamsuna biha, apakah mereka memiliki kaki yamsuna biha, ya, mereka berjalan dengan kakinya, ini. Amlahum aidin, apakah mereka memiliki tangan yabtisuna biha, yang buat menggenggam. Amlahum ayunun, apakah mereka memiliki mata yubsiruna biha, yang digunakan untuk melihat. Amlahum adanun, apakah mereka juga memiliki telinga, ya, yasma'una biha, yang digunakan untuk mendengarkannya, ya. Maka kul, jawablah, ya, kul, katakanlah, ud'u syuraka'akum, ya, ajaklah syuraka'akum, yaitu apa-apa yang kamu jadikan Tuhan, sumakiduni, ya, kemudian mereka bikin rekayasa kepadaku, falatung dirun, maka mereka tidak pernah, ya, tungdirun, menunggu atau menanti, yaitu turunnya sebuah, atau falatung dirun, ya, mereka aitum hiluna, yaitu mereka mengabaikan,
Itu. Ketika diajak untuk meninggalkan syuraka, tapi mereka berat ya, karena kecintaan hatinya terhadap material itu sudah menguasai. Maka di dalam dunia tasawuf, dunia thariqat itu ya, PR pertama bagi seorang salik yang menuju Allah yaitu membersihkan kotoran batin yang ada di dalam dirinya, dan khususnya membersihkan hati dari kecintaan sesuatu selain Allah. Jadi ketika ada kecintaan selain Allah, ini harus dihilangkan. Maka zikirnya adalah la ilaha illallah. Kata ilah itu dimaknai secara lebih substantif, yaitu segala sesuatu yang mendominasi akal dan mendominasi hati kita, ya, yaitu sesuatu selain Allah, ya, kita jadikan Tuhan. Nah, ini harus dihilangkan, dinafikan. La ilah, tidak ada Tuhan. Jadi tidak ada dalam pikiran kita yang kita cintai illallah, kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang paling aku cintai kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang di dalam hatiku kecuali Allah. Maka pikiran kita menjadi bersih, tidak ada yang menempel kecintaan-kecintaan terhadap material. Begitu juga hati kita menjadi bersih karena ma fi qalbi siwallah. Hati kita sudah bersih, tidak ada selain Allah. Nah, praktek seperti ini itu yang menjadi tujuan para salikin, yaitu orang-orang menuju Allah, ya, sebagaimana dalam praktek dunia tarekat. Itu pasti orang yang ikut tarekoh ya akan diarahkan untuk mengamalkan mulai dari proses taubat ya sampai mengamalkan zikir. Tujuan zikir itu adalah membersihkan kotoran batiniahnya, membersihkan hatinya, supaya apa? Kecintaan-kecintaan terhadap materi, kecintaan terhadap anak istri itu bisa digantikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita mengabaikan anak istri, tapi sikapnya sudah berbeda. Anak istri adalah amanah Allah. Karena ini amanah, maka akan dijaga, dirawat dengan baik. Amanah tidak boleh berubah menjadi Tuhan. Amanah ya tetap amanah yang harus dijaga dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga tugas kita terhadap anak ini, bagaimana anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, begitu juga hati kita jangan sampai dipenuhi sesuatu selain Allah. Apabila hati kita dipenuhi selain Allah, maka hati kita menjadi gelap. Maka kita akan menuhankan material, menuhankan sesuatu selain Allah. Kita akan menyembah berhala-berhala ya duniawi ya, karena berhala zaman Nabi sudah bergeser ya menjadi material, mobil, rumah, peralatan teknologi. Ini kalau dicintai secara berlebihan, ini akan menjadi asnam, menjadi berhala yang akan membuat hati kita menjadi sempit dan hati kita akan dipenuhi sesuatu selain Allah. Maka dalam thariqah tidak ada lain adalah diajarkan untuk senantiasa zikir nafi isbat dan zikir ismundat. Tujuannya itu tadi, membersihkan kotoran-kotoran dalam pikiran, dalam hati, sampai akhirnya ma fi qalbi siwallah, tidak ada di dalam hati kecuali Allah. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat membuka cakrawala kita, bahwa ayat ini bisa menyadarkan kita ya, ternyata banyak sekali orang-orang yang terjebak dengan kesirikan-kesirikan yang tidak disadari, terutama kesirikan di dunia modern ini ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ya, diberikan bimbingan ya sampai syiratul mustaqim, dan senantiasa kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini, wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.